Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, hamba Allah, marilah kita sebelum berlanjut selalu kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan kita dedikasikan pertemuan ini juga semata sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena syukur itu begitu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Ya, dan untuk itulah kita sekali lagi bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan juga salah satu bentuk syukur kita adalah dengan sholawat kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang merupakan utusannya yang telah memberikan contoh yang konkret menunaikan tugas yang paling mulia dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ibadah, yang kedua adalah sebagai imarah, ya. Yang pertama ibadah, yang kedua imarah. Kita ganti sedikit kata-katanya dengan imarah karena biasalah belakangan selalu dicari-cari istilah itu, kalau masih digunakan suka mendatangkan polemik dan seterusnya. Tidak terlalu masalah kita dengan istilah itu, tetapi substansinya tetap kita memahami secara baik dan benar insyaallah. Dari kata imarah itu kan tugas daripada apa yang Allah sudah firmankan, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu tidak bisa dibuang begitu saja. Baik, untuk menetralisir masalah saya pikir kita coba menggunakan istilah imarah. Jadi dengan demikian tugas manusia itu secara umum, kalau dikatakan khalifah itu yang pertama adalah himayatud dunya, yang kedua adalah himayatud din, yang kedua adalah himaratud dunya, di mana dia harus terus melindungi agama ini, dan yang kedua adalah bagaimana dia juga bisa memakmurkan dunia ini. Nah, dalam konteks himayatuddin tentu kita sudah punya wadahnya yang sangat baik sekali, yayasan-yayasan, ormas-ormas, ya, di mana-mana itu merupakan wadah-wadah kita memelihara. Kalau bahasa tadi mungkin ibtigha, ya, pencarian apa yang Allah berikan dari bagian akhirat kita. Nah, sementara untuk hal yang bersifat dunia, kita juga sudah memiliki wadah-wadah bagaimana kita mengekspresikan berbagai kegiatan-kegiatan itu dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari persoalan sosial, bahkan dari keluarga, pembentukan kepribadian kita, keluarga, masyarakat, sampai kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ayat yang tadi saya antarkan dan itu selalu menjadi pegangan saya dalam berbagai forum, dalam berbagai presentasi, bahkan taujihat atau tausiat yang kerap saya sampaikan, tidak lepas dari dua ayat itu, bahkan tiga yang selalu saya sampaikan. Yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan dan menyempurnakan ketakwaan kita, dan ketakwaan ini dilandasi dengan keimanan. Jadi kalau memang kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla, takwalah sungguh-sungguh dan sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla ini juga nanti akan memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap keimanan kita. Jadi itu merupakan siklus. Dalam konteks siklus ini kita akan berhenti pada satu titik, yaitu kematian, yang insya Allah Allah akan jamin dalam bahasa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini yang menjadi saya mencoba menyederhanakan ini, ya Bapak dan Ibu sekalian, dalam berbagai aktivitas apapun dan dimanapun kita berada. Inti daripada edukasi dan pendidikan kita, bahkan dakwah kita juga berorganisasi dalam bentuk yayasan atau apapun bentuknya, itu sama. Intinya adalah dengan tiga hal seperti ini. Yang pertama, bagaimana kita terus menyempurnakan iman kita, iman yang 6 itu, tingkat kesempurnaan iman kita kepada Allah, kepada, ya, amantu billahi, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada malaikatnya, kepada hari akhir, dan yang terakhir kepada qada qadar. Itu seberapa sempurna kita terus menyempurnakan dalam berbagai kegiatan. Tadi kegiatan itu tidak lain adalah takwa.
Ya, ketakwaan adalah merupakan representasi dari keimanan kita yang 6 tadi itu. Bagaimana kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan landasan yang 6 tadi. Ketakwaan kita dilandasi dengan iman kepada Allah, misalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu keyakinan yang dahsyat dalam hati nurani kita bahwa itu yang paling sempurna dalam hidup ini, dan itu merupakan rumusan kebaikan yang sesungguhnya dari kalimat yad'una ilal khair. Kalau kita berdakwah kepada kebaikan, ya rumusannya adalah tadi itu, takwa tadi dan keimanan tadi. Rumusan puncak kebaikan itu adalah ada pada pertama rukun iman yang 6, yang kedua adalah rukun Islam yang 5, ditambah dengan seluruh dimensi-dimensi kehidupan seperti politik, sosial, budaya dan seterusnya. Maka dari itu saya selalu mengingatkan pada diri saya ketika mendapatkan amanah apapun, ya Allah, kalau amanah ini akan menyempurnakan keimanan hamba dan ketakwaan hamba kepadamu, maka silahkan kapan saja, di mana saja, tidak ada persoalan. Ya, tetapi kalau tidak, alias tidak menyempurnakan, malah sebaliknya mengurangi keimanan hamba kepada Engkau, apalagi tidak meningkatkan ketakwaan, apalagi sampai merusak ketakwaan hamba kepada Engkau, ya Allah, maka mohon disingkirkan seluruh jabatan amanah apapun, karena itu bukan cita-cita kita semuanya. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Yang karena itu adalah pesan Allah terakhir tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, oleh karena itu kalau ikatan kita adanya di sini, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, maka dimanapun kiprah kita tidak akan jauh berbeda, sama. Mau di kota, mau di desa, mau di pusat, mau di daerah, itu sama saja. Ya, karena inti kita adalah untuk menyempurnakan 3 hal yang tadi itu. Hanya saja dalam konteks berikutnya, ketika kita menjadi hamba dimanapun dan seperti apapun kita, maka pesan berikut dari Allah setelah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sebagai sebuah ikatan, karena kita nggak mungkin sendirian bekerja, berbuat, berkiprah dan lain sebagainya. Bahkan ibadah mahdhah sekalipun seringkali diangkat oleh Allah dalam bahasa jama'iyah, berjamaah. Salat fardu sah sendirian, tapi berjamaah jauh lebih berlipat-lipat ganda. Begitu halnya dengan puasa, begitu halnya dengan, belum lagi bicara kekuatan berjamaah berorganisasi itu juga pada dampaknya yang dahsyat. Maaf, sering saya mencontohkan misalkan dengan infak sedekah zakat. Kalau infak sedekah zakat yang kita keluarkan setiap bulan adalah katakanlah 5% atau 2,5%, mungkin jumlahnya sangat-sangat kecil ya. Berapa jumlah santri di sini? Di Cordova ini kira-kira ada berapa? Di Indramayu maksud saya. 900-an Pak. 900-an. Ya, baik yang formal maupun non formal ya, 900. Atau hanya formal aja? Non formal termasuk 900. Yang formal. Binaan yang lainnya berapa? Ya, dengan lebih kalau dengan yang ada 2.000 ada sampai 2.000. Kalau bisa dikonsolidasikan 2.000 rupiah. Dikonsolidasikan 2.000 per hari, 2.000 rupiah sama. 2.000 kali 2.000 udah 4 juta per hari 1 bulan. Halo? 12. Ya. Sekitar 120 juta gitu. Itu bukan jumlah kecil buat gerakan kita berdakwah kemana-mana dengan berbagai aspek yang bisa kita lakukan. Itulah berjamaah. Jumlah sedikit itu kalau sudah diorganize dalam bentuk satu organisasi atau jamaah atau keumatan, itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi dalam konteks berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya termasuk berjamaah, sholat kita segala macam itu, kalau dilakukan secara berjamaah dalam konteks Islam itu punya daya pengaruh yang sangat besar sekali, nggak kecil gitu. Bahkan pendanaan pun bisa luar biasa. Ya, bahkan saya sering hitung-hitungan gitu ya. Dalam menyelamatkan Indonesia itu ya, kalau gerakan infak sedekah wakaf itu berjalan secara normal, saya bilang itu sangat-sangat tidak perlu kita mengandalkan kepada bangsa yang lain.
Nah, saudara-saudara sekalian, nah pada tahapan berikutnya sekali lagi ketika kita selalu berproses dan membentuk pribadi yang beriman kepada Allah, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah membentangkan konsep-konsep selanjutnya. Tadi misalkan konsep mengenai ukhuwah dengan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Bagaimana potensi iman itu yang paling siap untuk membentuk persaudaraan yang sesungguhnya, ya, sehingga digunakan bahasa innamal mu'minuna ikhwatun. Terus apalagi konsep dalam konteks kepemimpinan, misalkan dari basis ketakwaan juga sangat sering kita berdoa dengan firman Allah, waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Bagaimana doa itu memproyeksi diri kita, ya Allah, berikan pada kami dari keluarga kami, apakah istri atau suami, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, qurrata ayun, kebahagiaan. Terus apa digabung dengan proyeksi waj'alna, dan jadikan kami itu sebuah bahasa atau doa proyektif memproyeksikan kita, agar kita inilah yang harus kemudian memimpin. Waj'alna, jadikanlah kami ya Allah yang bertakwa tadi itu, lil muttaqina, juga kepada orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Jadi di situ kita, apalagi kalau dalam konteks tafsir kan, ketika takdim wa ta'khir, ada satu ayat atau satu kata didahulukan atau dibelakangkan, tentu punya makna di situ. Nah, kalau di sini disebutkan lil muttaqin dulu baru imama, memang menyiapkan infrastruktur orang mukmin itu jauh lebih dahulu. Ya, Rasulullah SAW membangun infrastruktur masyarakat muslim dan muttaqin itu mulai dari tidak kurang dari 13 tahun itu, sehingga muttaqin yang sudah terbentuk itu kemudian dihijrahkan ke Madinah, baru Nabi tampil sebagai imamnya, itu sudah automatically, jadi tidak perlu dipilih-pilih lagi. Masyarakat muttaqin dengan sadarnya pasti akan memilih orang seperti Nabi Muhammad lah yang harus memimpin mereka. Nah, sekarang infrastruktur ketakwaan di masyarakat kita sampai di mana? Ini penting. Nah, contoh saya misalkan kalau buka YouTube itu menjadi salah satu ukuran untuk membaca peta pikiran masyarakat kita. Ketika membuka YouTube misalkan, siapa yang masih senang begini, tidak senang ini, kurang senang ini, dan seterusnya. Misalkan kalau kita membaca atau menonton tayangan-tayangan yang bicara tentang sejarah komunisme umpamanya di Indonesia, siapapun yang bicara gitu, kita tonton aja di situ. Itu terlihat berapa persen yang like dan berapa persen yang dislike. Ternyata ada sekian persen yang jumlahnya tidak kecil, bisa 20% loh dari penonton itu yang dislike terhadap isu tentang persoalan komunisme ini. Artinya apa? Ada satu kondisi di masyarakat kita, ada yang sedang melihat kondisi ini sebagai kondisi yang harus diperbaiki mungkin di satu sisi, tapi di sisi yang lain mungkin itu merepresentasikan kebangkitan mereka juga di situ. Nah, termasuk misalkan ketika muncul isu tentang Omnibus Law ini hari ini misalkan, nah itu juga beragam kan tanggapannya, dan tidak sedikit umat Islam yang tentu saja juga di satu sisi dia ada yang termakan oleh hoax. Nah, apalagi perdebatan dari sana menuduh hoax, dari sini juga menuduh hoax, dari manapun gitu. Jadi perang hoax sekarang itu, the battle of hoax. Jadi pertempuran hoax di mana-mana gitu ya. Pemerintah menuduh yang demo itu korban hoax, yang demo juga menuduh pemerintah yang mengeluarkan hoax dan lain sebagainya. Apalagi sekarang memang faktanya kita juga bisa terus mengikuti perkembangan. Seharusnya yang namanya undang-undang, apalagi ketika diundangkan itu, silahkan ada yang anggota DPR di sini atau Pak Didi tadi kan pernah. Mantap. Namanya kita mau mengambil keputusan satu undang-undang itu nggak bisa random. Itu harus dibaca dari A sampai Z. Karena namanya undang-undang menurut pakar-pakar tata negara, namanya undang-undang itu satu huruf saja itu dihitung resiko dan permasalahannya. Satu kata, komanya di mana, titiknya di mana, dan atau saja, ada bahasa dan atau, ya, atau saja misalkan nggak pakai dan saja itu sangat berbeda tafsirnya dan pengertiannya. Misalkan ketahanan pangan nasional bisa dipenuhi oleh
atau harus dipenuhi melalui ketahanan pangan lokal dan atau impor. Dalam satu napas, dalam satu waktu. Itu apa dampaknya nanti ke depan? Masyarakat harus bersaing dengan barang impor. Karena dalam waktu yang sama tidak ada pembatasan impor itu kapan. Apakah Indonesia sudah terpenuhi atau saat kekurangan impor itu. Itu sangat beda dan itu harus dibahas detail. Ya, dan perspektif yang dilihat dalam suatu perundang-undangan itu juga sangat komprehensif. Satu undang-undang saja tentang desa misalkan, itu memakan waktu lebih dari 2 periode. Saya termasuk periode terakhir, periode kedua untuk membahas itu dan alhamdulillah kemudian diputuskan tahun 2014. Saya waktu di DPD masih. Nah itu pembahasannya sampai sejauh itu. Itu baru menyangkut desa. Enggak menyangkut Indonesia secara keseluruhan. Itu sampai perdebatannya itu 2 periode, berarti kurang lebih 10 tahun. Hanya kasus desa, ngurus desa. Bagaimana dengan Omnibus Law? Ada 11 klaster di dalamnya. Yang sebelum dicabut pendidikan masuk jadi 12. Makanya terjadi reaksi yang kuat dari masyarakat. Yang akhirnya klaster pendidikannya dicabut dulu. Tapi yang lain tidak. Pembahasannya hanya berapa bulan. Mulai dari Pak Presiden bicara dalam pidato kepresidenan waktu dilantik itu sampai hari ini. Dan itu juga kan tidak seluruhnya berjalan begitu saja. Baru 6 bulan terakhir saja ribut dan ramai kita bicara tentang itu. Dan itu pun tidak semuanya memegang teksnya, naskahnya. Bahkan ini juga yang harus disadari. Mari kita introspeksi diri siapapun. Ada kesalahan di situ. Bagaimana bisa satu undang-undang diputuskan tanpa draft yang dipegang oleh anggota? Apa yang bakal terjadi? Itu kondisi objektif yang harus kita sepakati bahwa itu sesuatu masalah. Yuk kita benahi lagi. Enggak aib kok. Enggak cacat, tidak celah kalau kita oke, kalau gitu kita tunda dulu. Yuk kita proses lagi ulang. Jangan terburu-buru. Mungkin setahun ke depan tapi intensif. Yuk semua potensi dikerahkan ke situ. Stop dulu bicara undang-undang yang lain. Sekarang bicara itu lagi. Kalau itu dilakukan insya Allah tidak akan sedahsyat sekarang terjadi demo dan seterusnya. Saya kira itu bagian dari proses bagaimana kita sebagai warga negara harus cerdas dan harus mengikuti perkembangan yang ada. Belum lagi kalau bicara ketika dibatalkan tentu ada konsekuensi, kita harus memenuhi apa yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita butuh Omnibus Law misalkan seperti perizinan. Kalau perizinan masih terhambat oleh birokrasi, oleh perizinan di tingkat kabupaten bahkan provinsi, ketika negara dengan industri strategisnya mencanangkan satu kawasan tertentu terhambat oleh provinsi, terhambat oleh kabupaten atau kota, bahkan terhambat oleh desa, itu saja dulu diselesaikan persoalan perizinan. Tidak kemudian dibuka sampai pada tingkat asing boleh masuk dengan begini, itu dan lain sebagainya. Sampai ada tuduhan itu akan sangat menguntungkan oligarki segala macam. Ya kan memang ada indikator yang perlu kita benahi. Kita harus tutup rapat-rapat atau kita buka silakan seluas-luasnya ketika nilai manfaatnya jauh lebih representatif. Manfaat dari sisi waktunya, dari bentangannya, cakupan masyarakat yang diuntungkan, baru kita setuju. Kalau cakupan masyarakatnya kecil saja, yang diuntungkan oleh persoalan yang terkait misalkan klaster tentang pangan, yang diuntungkan siapa? Betul rakyat, betul masyarakat. Yuk kita hitung-hitung. Tadi misalkan tentang kebijakan-kebijakan mengenai ekspor impor pangan saja, itu siapa yang diuntungkan? Yang paling besar diuntungkan tentu harus dihitung matang di situ. Halo? Ya, kita ngaji kita sekarang begini. Saudara. Dan karena memang sekarang bicara tentang real. Mohon maaf, barangkali Allah memilih kita untuk tidak ngaji di atas mimbar-mimbar lagi. Bukan tidak boleh, mengurangi. Karena di mimbar sudah banyak yang
Makanya alhamdulillah asatidzah, guru-guru kita, para ulama, biarkan mimbar-mimbar itu. Sekarang yang bisa jalan ke desa-desa, ke kampung-kampung, ngelihat fakta sosial masyarakat. Yang ketika kita ceramah bisa ratusan ribuan hadir, tapi setelah itu mereka pulang ke rumah tidak punya beras, tidak punya itu, kehilangan pekerjaan. Siapa yang mau mendengar keluhan mereka? Punten anu kasuhun, barangkali ini salah satu amanah yang diberikan oleh Allah melalui DVD untuk saya. Alhamdulillah salah satu manfaatnya begini, saya bisa keliling ketemu kepala daerah di sini. Kan kepala daerah itu ada yang formal, bupati, ada papati gitu. Ya, ini papatinya, biarkan yang bupatinya gitu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Nah, transformasi itu ada kemudian pada titik wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Bertransformasi kita ini dari fardun muslim tadi, Bu. Fardun muslim yang mana? Yang mukmin, yang muttaqin, bertakwa, iman, dan insya Allah selalu mendambakan husnul khatimah, kan gitu. Yang paling penting. Nah, aset ini tidak boleh dibiarkan. Ini adalah ibarat kalau di pinggiran pantai itu jelas sekali, ini ada pasir bersih, bagus banget. Apakah akan dibiarkan? Yuk, aset itu ditarik, dipisahkan, diolah, akhirnya menjadi baja, menjadi besi yang bisa digunakan untuk membangun negeri ini. Aset-aset aset-aset di sekolah kita banyak. Baik-baik, hafal Quran, good look, segala macam gitu. Good looking ya, ganteng-ganteng, bagus-bagus gitu. Ya ini kan aset. Bagaimana aset ini kemudian dikelola dengan baik, bertransformasi aset itu kalau kita mencoba mengolahnya dalam proses kehidupan berkeluarga, kemudian bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Makanya diikat dengan apa? I'tisam bihablillah, diikat. Bahkan mulai dari keluarga itu, kan ini proses yang tidak boleh berhenti. Kalau berhenti itu akibatnya kita akan kehilangan. Kalau ada bahasa nahnu nurabbi wa hum yurabbun, kita ini mendidik dan mereka juga mendidik. Kalau ada sekarang indikator konon sampai sudah sekian puluh atau sekian persen di salah satu partai itu mereka sudah memanfaatkan partai itu sebagai kebangkitan mereka, katakan, itu artinya mereka membina. Itu artinya mereka membina, mendidik. Sejak tahun 65 misalkan mereka nggak diam, mereka tidak diam, mereka terus mendidik, membina, sekolahkan ke sana, yang membangun jaringan ke sini ke sana. Itu mereka juga punya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, ini salah satu fakta-fakta yang perlu kita terus renungkan lagi. Nah, bertransformasi sesudah itu kemana? Alhamdulillah kita bisa berkiprah di dunia yang lebih luas lagi. Ada yang di partai, ada yang di non partai. Tapi intinya kita sudah masuk pada lingkaran kehidupan berbangsa bernegara. Seluruh umat ini berhak menjalankan, bahkan harus menjalankan dua pendekatan itu sama. Nah, ini penting ya sekali lagi. Nah, ketika kita sudah mulai berorganisasi kecil-kecilan lah, misalkan di yayasan seperti Cordova, ya kita harus bertransformasi ke wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Jadi umat. Ya, jadi keumatan. Bahkan perspektif keumatan pun semakin luas hari ini, dan semakin kita mencoba membangun keumatan dalam konteks keindonesiaan gitu. Sehingga tidak bisa kita atau siapapun menafikan eksistensi kenusantaraan itu, nggak bisa, dengan ciri khasnya, dengan budaya segala macam. Sehingga bagaimana kita menjadikan itu sebagai potensi, kalau bahasa orang kan local wisdom, ya, menjadi kebijakan lokal atau kearifan lokal yang bisa dijadikan sebagai kekuatan kita mengikat kebangsaan kita. Belum lagi kita punya landasan bernegara itu dengan Pancasila yang sedikit pun tidak ada pertentangan dengan Islam.
Bahkan kalimat-kalimat yang namanya Robbaniyah atau ketuhanan, insaniyah, kemanusiaan, wahdah itu persatuan, kemudian syuro, demokrasi atau permusyawaratan, dan ditambah dengan al-adl, keadilan. Itu kan bahasa sejak awal Rasulullah SAW mengenalkan Islam itu tidak jauh dari 5 fokus itu. Mengembalikan manusia kepada ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh mempersekutukannya, mengembalikan manusia kepada kemanusiaannya, tidak boleh ada penindasan satu sama lain. Dan Nabi selalu mengajak kepada kesatuan umat, persatuan. Bagaimana waktu itu Aus Khazraj, kemudian Muhajirin Ansor itu dijaga keberadaannya dalam perbedaan, nggak dilebur oleh Nabi. Udah tidak ada lagi istilah Aus Khazraj, semuanya Muslim. Enggak. Nabi tetap mengakui dan merekognisi ada sisi kesukuan, tapi sudah diikat dengan nilai yang sangat luar biasa. Seperti kita sekarang diikat dengan Pancasila. Apapun agamanya bahkan. Ketika Nabi menyusun Piagam Madinah, kan saat itu juga orang non-Muslim dilibatkan, Yahudi di situ dilibatkan, masuk di dalam Piagam Madinah itu, sampai satu persatu mereka melakukan pelanggaran. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita bicara dari peta global dulu ya. Peta global ini penting sekali lagi untuk dicermati dan dipahami oleh kita. Bahkan globalitas ini sekali lagi bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional sudah seperti ini pergerakannya sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, dalam konteks wal takum minkum ummah yad'una ilal khair itu menjadi tugas utama. Nah, dalam konteks tugas utamanya tentu ilal khair, sehingga perspektif tentang khair itu apa dan dari mana itu juga harus kita pahami. Karena ini nanti Bapak Ibu sekalian akan digunakan oleh kita sebagai standar dalam bermasyarakat. Kita menggunakan Omnibus Law ini dengan visuanalisis apa untuk bisa menilai bahwa Omnibus Law itu manfaat atau madarat. Itu harus ada standarnya. Dan saya mencoba membuat analisa di situ di Has Channel itu ya, dengan pendekatan maqasid syariah. Tapi bahasa yang dimunculkan adalah Omnibus Law dalam timbangan maslahat dan madarat, maslahat dan mafsadat. Dari sisi itu saja kita mencoba mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas, memahami Omnibus Law itu bukan dengan hoax, tapi dengan penilaian yang kita bisa berikan. Ya, apalagi kalau ditimbang satu kata dengan satu, atau satu pasal ke satu pasalnya. Ada 1000 berapa katanya? 1700 pasal atau berapa? Halamannya kan 800. Kalau satu halaman 5 pasal aja. Halo? Halamannya 800. Kalau satu halaman itu 5 pasal berapa? Sudah 4000 pasal kira-kira kan gitu. Walaupun ya kalaupun per halaman 2 pasal. 2 pasal tapi kan anaknya itu ayatnya banyak. Ya, sehingga ya tadi itu semua pakar hukum juga susah untuk bisa menerimanya itu. Gimana caranya dia bersidang membahas sekian ribu pasal hanya dalam waktu beberapa bulan? Akui saja sebagai satu kelemahan. Yuk kita koreksi, tidak ada masalah. Ya, para ulama sudah mencontohkan dulu sampai berani mencabut fatwanya. Sehingga ada fatwa qadim, ada fatwa jadid, kan itu biasa. Biasa. Di sini sering juga saya sampaikan dalam timbangan Pancasila, Omnibus Law dalam timbangan Pancasila saya kemukakan juga. Ya, kontribusi agama yang dilindungi dengan ketuhanan yang Maha Esa itu penting dipertimbangkan. Ya, apalagi jangan sampai kita menyingkirkan agama dalam analisa kehidupan, membuat undang-undang menyingkirkan agama, apalagi menyingkirkan Pancasila misalkan. Jangan. Kita sudah punya landasan itu. Ya, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, segera hentikan, cegah. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, kalimat yad'una ilal khair itu sangat-sangat gamblang, dan bentuk yad'una ilal khair yang paling konkret itu adalah
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu konkret. Karena namanya baik itu dimensinya dua aja. Menarik manfaat, mencegah madarat. Itu aja. Dan itu kalau dalam Islam itu sudah formulanya udah selesai. Sepanjang sejarah umat Islam dari mulai Nabi Muhammad SAW, bahkan mulai dari Nabi Adam sampai detik ini, formula hidup Muslim itu jelas. Kebaikan itu sumbernya dari Allah yang Maha Menciptakan, dan rumusan-rumusan hidup di lapangannya juga jelas. Nah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ini bukan sesuatu yang baru. Itu tumbuh sebagai sebuah tanggung jawab sosial setelah kata amar ma'ruf nahi munkar itu diterapkan dalam kehidupan pribadi dalam bentuk takwa. Takwa itu kan langsung pada konteksnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kan takwa itu. Nah, sekarang yang dijalankan itu dan yang dijauhi itu diformulasikan kembali dalam konteks sosial bersama-sama dan disepakati. Jadilah undang-undang. Nah, kira-kira yang ma'ruf di Omnibus Law itu apa? Yang mungkar itu apa? Itu kan sederhana aja. Bagi kita umat Islam bisa menilai itu. Ya. Kalaupun kelihatannya ma'ruf, sebentar ma'rufnya. Tapi mungkarnya panjang, jangan diteruskan. Atau sebaliknya, kelihatannya mungkar, tapi ma'rufnya bisa lebih besar, panjang. Lanjutkan. Cara ngukurnya gimana? Silahkan hadirkan berbagai ahli, pakar. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, segera memberikan lapangan kerja kepada 30 juta pengangguran sekarang yang mencari kerja. Kata beliau, iklim investasi di kita bagus. Yang tidak bagus itu cacingnya. Menggerogoti di dalam perut Indonesia melalui korupsi segala macam, sehingga sebaran itu tidak sampai memenuhi dan menyelesaikan orang sampai 30 juta. Masih banyak. Apalagi jika ketika investasi itu masuk ke Indonesia, sang investor itu membawa TKA-nya. Membawa TKA ini ternyata bukan 10, 20, 100, 200, bisa ribuan. Kenapa harus ribuan? Ketika dicek di lapangan katanya banyak yang bukan tenaga ahli, memang mereka buruh biasa. Tenaga ahli kan tidak harus 100, 200, dan itu juga high cost lagi. Cukup dengan 5 orang, cukup 10 orang, orang Indonesia dilatih, nih cara masang mesin ini begini, dilatih. Banyak di kita yang ahli, banyak sarjana-sarjana kita yang lulusan dari berbagai perguruan tinggi. Kenapa harus membiarkan tenaga asing bercokol di negeri ini? Terus kapan perginya? Kita tidak pernah tahu lagi. Terbuka dong, buka. Ngabebenyokeun tuh politik. Tahu ngabebenyokeun? Mengalihkan gitu. Kan anak-anak kalau mau pengen itu nangis gitu, ini aja nih dikasih handphone, anteng dia. Tinggal dicarikan aja yang maslahat gitu, nggak bebenyokan. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Nah, jadi tanggung jawab bicara tentang dakwah, pendidikan, termasuk berorganisasi berjamaah keumatan itu memang ya madal hayah ya sepanjang hidup, karena fluktuasi dinamikanya juga sangat luar biasa. Nah, terakhir saya sampaikan dalam penugasan ketika ada di antara kita, saya juga ketika didukung sekaligus mungkin sekaligus ada kata nyoblos itu kan sekaligus kalau dia bisa bicara. Ya, itu artinya saya berikan amanah ini kepada engkau. Kalau dia sebagai seorang presiden, jalankanlah undang-undang dengan benar dan baik. Kalau dia seorang anggota legislatif dimanapun DPD atau DPR RI, buatkan undang-undang yang sangat baik untuk kehidupan kami berbangsa bernegara. Kira-kira itulah bahasa coblosan ini. Ya, kan begitu, mestinya dipahami seperti itu. Dan kita juga yang nyoblos harus begitu. Bukan saya nyoblos karena keinginan dia atau karena saya sudah diberi sesuatu oleh dia. Salah besar.
Karena nyoblos di kita ini adalah representasi dari ungkapan saya menyerahkan dan mengamanatkan negara ini kepada kamu. Tolong buatkan undang-undang kalau dia legislatif, tolong jalankan undang-undang kalau dia eksekutif, tolong awasi undang-undang dan terus pantau undang-undang ini. Ketika terjadi penyimpangan maka tegakkanlah keadilan. Itu kelompok yudikatif. Kira-kira itu bahasa kita. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, konteksnya kita sudah memiliki rumusan yang sangat jelas di dalam agama, mulai dari urusan fikih kita toharoh, dalam toharoh ada perintah ada larangan, kita kemudian sholat ada perintah ada larangan, kemudian kita puasa ada perintah ada larangan, dan yang lain-lainnya dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara pun fikih kita sudah memberikan panduan bagaimana kita berurusan dengan masalah peradilan yang disebut qadha, yang berurusan dengan persoalan perjuangan yang disebut babul jihad, yang berurusan dengan konteks-konteks kehidupan sosial ada bahasanya yang disebut dengan muamalah. Mulai dari persoalan pernikahan, transaksi dalam dagang, transaksi dalam segala macam sudah ada contoh rumusan, dan kebiasaan umat Islam dengan pola hidup itu sudah siap. Artinya ketika masuk dalam konteks bernegara, kita nggak kaget karena kita sudah biasa dengan urusan itu. Jadi jangan anggap remeh persoalan keagamaan, terutama dalam Islam ini jangan dianggap remeh siapapun. Ya, dan ini juga bagian tadi itu. Kita bisa lewat YouTube, lewat media sosial menjelaskan ke orang. Ya, apa sih yang ditakutkan dari Islam itu? Nggak ada. Ya, ini perlu nih dipahami. Termasuk kita juga kan ketika kita jadi muslim itu seakan-akan buat kita semua, enggak. Ketika seseorang jadi muslim jangan dikira itu buat ustadz, buat kiainya, nggak ada dalam Islam. Ketika dia jadi muslim itu buat Anda. Anda akan menikmati hidangan dan berbagai fasilitas dari Allah dengan pendekatan yang jauh lebih berharga, meaningful. Bukan hanya pendekatan duniawi kamu. Ada sisi metafisik yang bisa kalian nikmati, bukan hanya sisi fisiknya. Capek fisiknya itu, tapi ada nilai metafisik yang membuat kita nggak capek. Betul tidak? Betul. Ya, bawa-bawa duit itu berat, tapi kenapa dibawa-bawa kemana-mana? Orang di dalamnya ada nilai masalahnya. Kalau bawa kertas ya, walaupun bentuknya kayak duit palsu gitu, ngapain? Bawa ke sana kemari nggak laku. Gitu. Ya, palingnya sekarang ada uang elektronik. Cukup dengan satu kartu saja, di situ ada miliaran berapapun selesai. Tapi tetap dia bawa beban. Kalau dicuri gimana? Diambil gimana? Diretas gimana? Dihack gimana? Selalu ada, hantu itu ada. Tapi tetap dia pegang. Kenapa? Karena ada nilai yang jauh lebih besar ketimbang resiko yang kemungkinan harus dihadapi di balik kartu-kartu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi dalam konteks transformasi tadi, kita juga mulai memetakan ya, kehidupan ini secara lebih gamblang, lebih luas. Dan ketika persoalan-persoalan itu misalkan kita bagi habis, disitulah kita pernah belajar tentang fiqhul aulawiyah, fikih pertimbangan, fikih tentang skala prioritas. Kayak tadi, sudah prioritaskah kita punya omnibus law? Kalau belum prioritas, mungkin belum saatnya. Ya kita tunda, nggak usah. Mungkin tahun depan lebih siap lagi. Ketika infrastruktur nilai kita sudah siap, bangsa dan umat ini sudah siap menerima investor, silahkan besar-besaran pun. Kenapa? Karena setiap investor harus memberikan kepada negara ini di atas 50% misalnya. Atau 60% dibuat aturannya seperti itu. Oh, kalau gitu nggak ada yang datang. Tergantung kondisinya. Sekarang saja dengan proses seperti ini yang katanya begitu ribet, izin segala macam, iklim investasi kita bagus kata ekonom kita. Apalagi kalau bicara tadi memenuhi yang 30 juta dengan investor yang masih diangan-angan. Gimana caranya? Belum hantu tadi itu, TKA-nya segala macamnya, berapa persen yang bisa diserap oleh investor kalau dia datang dari luar. Bandingkan dengan, ini juga salah satu informasi buat teman-teman di sini. Saya sebagai anggota DPD yang pernah dan mitra kami di DPD itu
DPD itu hanya ada di pusat, tidak ada di daerah ya, walaupun namanya Dewan Perwakilan Daerah. Tidak hanya di pusat. Jadi mitra daerah di pusat itu sebenarnya DPD yang lebih strategis itu. Ya. Ada yang senang dari sini. Nah, ketika kita bermitra, katakanlah dengan Kementerian Agraria, di mana-mana saya sampaikan informasi ini sebagai sesuatu yang begitu berharga. Program ini bagus banget ya dari Pak Jokowi, ini luar biasa. Saya terus terang apresiasi dengan program ini. Dia menginginkan rakyat itu punya tanah, garapan yang selama ini selalu dipegang oleh negara. Dia punya kebijakan, sudah mencanangkan misalkan 9 juta hektar untuk reforma agraria. Reforma agraria itu dengan redistribusi salah satunya. Apa bentuk redistribusi itu? Setiap orang nanti yang sangat sudah ada datanya memang membutuhkan, dia akan diberi satu bidang tanah. Misalkan kalau 1 hektar itu dibagi 1000, punya 1000 meter cukup nggak buat Ustaz? Buat rumah, buat kambing, buat empang juga cukup, buat lele, kira-kira hidup lah. Daripada yang 30 juta itu suruh kerja, kapan-kapan bisa ditarik, kapan-kapan bisa dipecah, tepat rubuh. Mendingan yang 30 juta itu dikasih aja 1 orang 1000 meter. Dari mana? Dari tanah itu udah bisa. Kan proyeknya 9 juta. Kalau 9 juta itu dibagi 1000 berapa, Bu? Kan 9 juta hektar. Per hektar dibagi 1000 jadi 10. 9 juta kali 10. 90 juta. Yang 30 juta selesai, baru sepertiganya saja selesai. Yang 60 juta lagi. Tapi kan Ustaz susah nanti. Ya masalah susah kan masalah pendidikan, pembinaan. Dibina dong. Dan yang namanya tanah ini pasti habis dibagi per daerah. Daerah mana saja? Namanya desa, Bapak Ibu sekalian. Coba deh, cari hutan dimanapun. Tercatat di desa atau enggak? Hutan maupun tanah kayak apapun habis di desa atau enggak? Di desa. Ya adanya di desa, nggak mungkin di mana ini? Wah ini Jakarta, ini desa, ini desa apa namanya? Terusan. Hah? Terusan. Desa perkota lagi. Iya, desa kota lah. Tapi tetap desa kan namanya. Ini ada lahan tanah, ini Jakarta, enggak ini desa Terusan. Jadi seluruh lahan negara ini terbagi habis di desa. Begitupun manusianya. Seluruh individu dan warga negara yang ada di Indonesia ini terbagi habis di desa atau di kelurahan. Cek alamatnya. Rumahnya nomor sekian, RT berapa, RW berapa, desa atau kelurahan apa. Kan habis. Jadi kalau bisa bicara atau ketika kita bicara objektifnya desa itu sebagai infrastruktur seluruh bangsa, baik tanah geografisnya maupun demografisnya, maka sudah seharusnya kita bicara perbaikan bangsa umat ini, desa menjadi fokus perhatian. Nah, oleh karena itu pendidikan apapun di kita, tolong berikan porsi ke desa. Saatnya kita punya perhatian ke desa, ya, atau ke kelurahan kalau itu ada di kota. Ya, SDM itu kan nanti baliknya akan ke desa. Tadi sekali lagi, kalau bicara menyelesaikan 30 juta dengan reforma agraria itu sudah kelebihan. Dari 9 juta reforma agraria di bawah Kementerian Agraria itu cukup 3 juta saja. Yang 6 jutanya silakan dia bagi-bagi. Dan itu bentuknya adalah sertifikat. Ada yang di Dewan di sini, Pak Didi pernah di Dewan? Pernah tahu kebijakan ini? Ini sudah dari tahun lalu, periode yang lalu. Tapi diimplementasikan di Namanya susah sih. Itu dia. Memang kalau persoalan implementasi memang perlu
langkah berikutnya. Tapi kebijakan strategisnya seharusnya sudah bisa. Kebijakan strategisnya bagus tidak? Ya, ada untuk menurunkan korban keperdaannya itu di sini kadang susah. Faktanya sudah banyak. Kalau ada kesusahan itu yang harus dibongkar oleh negara. Kenapa? Ini program pemerintah pusat nggak dijalankan di daerah. Padahal tanah itu adanya di daerah. Kenapa nggak dijalankan? Ini yang harus dibongkar oleh negara, kemudian disitulah dikawal oleh. Kenapa nggak bisa ini? Ini ada lahan misalkan ex-HGU terlantar tidak digunakan atau tidak diolah. Ada berapa? Ada 1.000 hektar. Di mana? Di daerah di sini. Seperti kemarin misalkan ada di Subang. Subang ada 1.500 hektar yang di bawah di bawah pengelolaan PT Raja Wali Ibu BUMN, tapi tidak optimal. Kemudian oleh Akabri kalau tidak salah ya, Akabri 89. Akabri 89 diusulkan untuk dijadikan sebagai lahan ketahanan pangan. 1.500 hektar lumayan loh. Tapi ternyata akhirnya diputuskan oleh pengadilan kembali ke Raja Wali. Sementara Raja Wali sudah sekian tahun tidak optimal mengelola lahan itu. Nah, objektifnya pemerintah harus menetapkan ini bagusnya sudah kembalikan ke sana. Dia punya kekuasaan. Dan itu yang sampai hari ini menjadi polemik yang tidak pernah terjawab. Ya, seharusnya kan begini Pak Didi. Ini sudah bukan polemik lagi. Ini sebenarnya sudah harus di tataran implementasi. Siapa yang menghalangi? Orang ada fermennya, orang ada kebijakan pemerintahnya. Cuman memang ada juga yang hanya secara tertutup, termasuk yang kehutanan sosial tadi juga cerita teman-teman di situ. Kehutanan sosial ini kita nggak tahu. Padahal kehutanan sosial ini adalah hutan yang diserahkan oleh Kementerian Kehutanan untuk dikelola oleh sekelompok masyarakat yang disebut kehutanan sosial. Dimanfaatkan tuh, ditanami kopi, ditanami apapun, jagung silahkan. Dan itu konsesinya bisa 35 tahun. Nah, saya ingin ini berpikir rasionalnya dulu ya. Teknis di lapangan kan itu juga sama. Ya, jangan juga kalau memang negara mau pakai tangan besi, ini proyek nasional harus jalan. Jalankan secara nasional yang ini. Misalkan bagikan ini kepada rakyat, terutama yang sekarang sedang mencari lapangan kerja, panggil semuanya bila perlu ditransmigrasikan. Kan ada programnya di bawah Kementerian Desa. Itu bagaimana kita bisa berpikir rasional dalam mengelola sebuah konteks negara ini. Itu yang di bawah agraria, belum di bawah Kementerian Kehutanan. Kehutanan itu yang dibagi untuk hutan sosial 12 juta. Sedangkan yang reforma agrarianya 4,1 juta. Totalnya itu 25 juta. 25 juta kalau dibagi 1000 itu bisa menghidupi 250 juta penduduk. Penduduk bukan kepala keluarga. Jadi untuk kita dapat nih sekarang, saya bagian dari 250 juta, saya dapat dari program tadi itu, layak saya dapat 1000 meter persegi. Lalu faktanya kenapa susah? Itu yang harus dibongkar oleh negara. Kenapa susah? Kenapa ada di antara mereka yang sementara yang satu pun sejengkal tanah nggak punya, tapi yang satu lagi punya sampai 1 juta hektar. Itu yang harus dikritisi. Dan maaf ya, setahu saya yang proyeksi 250 juta ini pun, 225 juta hektar totalnya tadi, itu juga tidak mengganggu perusahaan-perusahaan yang sedang berdiri sekarang. Kecuali yang jelas melanggar aturan dan lahan yang tadi HGU diberikan tidak diolah dengan baik. Yang terolah dengan baik, produktivitasnya bagus, masih boleh diperpanjang. Tadi itu kita ambil 3 juta, yang 6 jutanya misalkan HGU-nya layak diperpanjang, nggak apa-apa, lanjutkan. Kita juga nggak masalah, pemasukan buat negara. Tapi yang 3 juta kasih dong ke rakyat.
Kira-kira gitu. Enak ya kalau ngobrol di sini ya. Tapi kalau di parlemen, di DPR saya ngobrol ini nggak tembus-tembus. Waktu ada pembahasan tentang rancangan RUU revisi ya terhadap undang-undang agraria yang tahun 65 itu, tahun 60 atau nomor 60 atau tahun berapa gitu ya, itu sudah cukup lama. Saya hanya mengusulkan yang tadi itu, setiap warga negara yang sudah berkeluarga dan punya tanggung jawab keluarga berhak mendapatkan lahan atau sebidang tanah untuk tempat tinggal dan kehidupannya untuk menghidupi keluarganya. Perdebatan itu saya membuat rumusan itu di sidang ke sidang nggak berhasil nembus sampai detik ini. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang sekian juta ternyata bisa 250 juta jiwa bisa dapat masing-masing 1.000 dari 25 juta hektar. Halo? Cukup 1 hektar saja. Daftar. Iya, untuk Anda ya. Nggak usah 1 hektar, 1.000 meter aja. 1.000 meter. Kita kan kalau dapat 1.000 dikumpulin, yuk kita bikin usaha bareng-bareng, bikin kampung kecil bareng-bareng. Luar biasa kalau begitu. Yang jelas tidak boleh menuntut saya jadi presiden. Bukan apa-apa, nggak ada yang dukung masalahnya. Tapi kira-kira itulah pemikiran-pemikiran yang seperti itulah solusi-solusi yang bisa kita berikan, dan semuanya berangkat dari apa? Dari kenikmatan Allah yang mencerdaskan kita dengan keimanan dan ketakwaan tadi. Ketika jiwa ini ada dekat dengan Allah, maka Allah akan mencerdaskan kita. Ketika diri ini hanya kepada Allah, kita nggak punya kepentingan dalam hitung-hitungan ini. Ya, sehingga maslahatnya pun silahkan terasa oleh siapapun, seperti itu. Barangkali itu penutup, sekali lagi kita harus mulai merintis. Penguatan bangsa dan negara kita ini adalah melalui desa tadi. Karena desa lah infrastruktur yang paling menentukan ke depan. Bahkan ketika ada kebijakan dari pusat sekalipun, kan landingnya tetap di desa. Ya, ketika ada misalkan 1.000 hektar mau dijadikan proyek ketahanan pangan, tapi investornya misalkan dari Vietnam atau dari India umpamanya, ya kita sebagai orang desa yang melihat tanah sehari-hari harus ada dong. Harus ada apa? Harus ada kepedulian. Ini siapa, pengelolanya siapa, manfaat buat kami apa. Ini 1.000 hektar adanya di desa kami sebagian desa. Kami dapat apa masyarakat ini? Merugikan kami atau tidak? Amdalnya gimana? Dia bikin misalkan, kan saya tadi sepanjang jalan tuh Masya Allah itu lebih dari Karawang kelihatannya. Indramayu itu saya lihat, wah setungtung dulu kalau orang Sunda tahu. Ya, sepanjang mata memandang ibu, saya melihat ini sawah semua. Ini kan kalau di luar negeri bisa dibikin satu petak, disatukan kayak di Jepang, kemudian pakai teknologi tinggi sehingga sedikit yang bekerja tapi untungnya banyak. Apakah itu nanti ketika lahan misalkan ada investor dalam bidang pangan sampai pada mereka mau masuk ke Indonesia membuat sawah atau mengelola pangan yang ada misalkan, apakah seperti itu? Kalau itu ya tentu kami dapat apa? Menonton. Persis, penting dipertimbangkan. Kalaupun jadi undang-undangnya, tolong itu sisi dipertimbangkan. Termasuk yang tadi, ketika ketahanan pangan kita ini ditentukan oleh pangan lokal dan impor, tolong kata impor itu dikurangi, diatur dengan baik, sebab nanti kita harus bersaing antara kita dengan impor. Kita dengan biaya yang sangat parah, impor datang dengan biaya murah. Apa yang bakal terjadi dengan pangan kita? Itu tentu harus dipertimbangkan. Nah, hitung-hitungan ini Bapak Ibu sekalian penting sekali diberikan secara baik kepada masyarakat. Barangkali ini Bapak Ibu yang saya banggakan, saya muliakan. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus ya Yayasan Cordova atas penerimaan saya di sini dalam rangka reses. Reses itu sama dengan ngantor di daerah. Kegiatan di daerah itu
sosialisasi, pengawasan undang-undang. Tadi sudah ketemu dengan kepala desa, kita bertanya tentang seberapa efektif undang-undang tadi yang kita cerita, undang-undang desa yang sudah mengamanatkan satu desa 1 miliar, sudah mencapai 1 miliar atau belum. Sampai hari ini belum full ya, tapi sudah di atas 900 juta rata-rata. Itu saja tanggapan masyarakat sudah luar biasa. Gimana kalau desa itu ditambah jadi 5 miliar? Kayaknya yang jadi kepala desa ini macam-macam. Tapi yang jelas desa harus kita bina. Tidak ada salahnya kalau di antara ibu-ibu, bapak-bapak jadi kepala desa. Apalagi diproyeksikan betul-betul. Untuk apa? Kita bukan merebut desa, bukan. Mari bersama membangun desa. Jadi apapun di sana, jadi anggota BPD, jadi RT, jadi RW, bahkan sampai kepala desa juga sesuatu yang sangat terbuka bagi seluruh yang ingin membangun negara dan bangsa, mulai dari desa ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah undang-undang agraria yang tadi disampaikan, memang di Indramayu sendiri selama saya jadi anggota dewan kemarin itu jadi luar biasa polemik yang sangat dan sering kami hadapi. Ada banyak demo-demo terkait masalah rencana masyarakat mengklaim lahan PT Raja Wali yang kurang lebih 6.000 hektar itu mau diklaim, mau di Indramayu terutama mau dibagi-bagikan. Tapi kenyataannya begitu di tataran pengadilan, ya di pengadilan selalu dikalahkan, Ustaz. Alasannya persoalan yang klasik yang sementara jadi alasan dari pemerintah. Ya, itu ada proyek strategis nasional yang sebetulnya pemerintah pusat sedang membutuhkan gula yang mungkin entah berapa jumlahnya. Kalau memang dikurangi dengan tanah yang diminta oleh masyarakat 6.000 hektar itu di wilayah Indramayu bagian selatan, itu kayaknya akan mengurangi produktivitas suplai gula secara nasional. Namun kenyataannya lahan tersebut yang tidak ditanami apa-apa. Ya, ini yang jadi ironis sekali. Sehingga sampai hari ini masyarakat dengan beberapa macam segmennya, kemudian ada beberapa yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk dipolitisasi, kadang diperjualbelikan secara ilegal. Jadi ini mungkin informasi dari kami, dan mohon bagaimana kami mensikapi kalau memang kami berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu yang akan datang. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling tidak dibekali datanya cukup lengkap, konkret, kelompok masyarakatnya mana, apalagi yang mau menggarap suatu saat kalau memang akan dilepas. Nah, itu juga penting, data-data itu baik. Pemerintahan daerah sangat berkepentingan dalam konteks ini, siapapun itu sangat strategis buat dia. Ya, berikan perhatian untuk penyelesaian hal seperti ini. Memang kita juga tidak menutup mata. Saya juga pernah menyampaikan ke Bu Menteri, kendala salah satu pemerintahan daerah juga terkait dengan mafia. Ada yang mafia dari pusat bekerja sama dengan yang di daerah, sehingga langsung aja diplot ini perintah dirjen, ini adalah untuk PT ini atau ini segala macam. Itu kita juga harus cerdas juga, kita tanya mana datanya, buktinya mana, suratnya apa. Nah, kalau tidak benar kita konfirmasi ke sana kan. Kalau benar oke, selesai. Tapi tetap implementasi ketika diberikan konsesi misalkan sampai 30 tahun, selama 10 tahun terakhir saja tidak digarap, itu harus diusulkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat pada akhirnya pemerintah juga bukan mengizinkan untuk digarap secara ilegal. Justru dengan peraturan ini ada legalisasi terhadap para penggarap lahan itu ketika lahan itu memang jelas-jelas tidak dikelola secara benar dan baik. Masyarakat yang selama ini menggarapnya dengan baik, hutan itu termanfaatkan dengan baik,
pemerintah siap membackup masyarakat itu sampai mendapatkan legalitas seperti tadi. Kalau hutan, maka dia jadi hutan sosial, dia dapat konsesi 35 tahun misalkan. Sampai ada bahasa Bu Menteri kemarin, tidak ada lagi bahasa kriminalisasi penggarap lahan, baik di hutan maupun di HGU. Ketika persoalannya seperti itu, nah tinggal disitulah ya pihak pemerintah daerah jeli melihat dan memanfaatkan ini. Kan bagus itu kalau kembali kepada masyarakat di daerah sampai 1.000 apalagi 6.000 hektar. Bukan bagus lagi, dahsyat itu. Kenapa enggak sekarang begini aja? Oke, tetap PT Raja Wali, tapi siapkan saja ininya. Siapkan saja misalkan bibitnya, bibit tebunya itu sendiri. Misalkan kalau mau ditanami tebu, masyarakat di situ libatkan. Kan simbiosis mutualisme di situ. Pemerintah dalam hal ini katakanlah BUMN tidak kehilangan garapannya, masyarakat juga berdaya. Tinggal diarahkan saja penggarapannya ke sana. Nah, kalau masalah kurang terampil, banyak penyuluh-penyuluh pertanian sekarang yang lagi nganggur, nggak diberdaya. Banyak, berdayakan mereka, kasih ilmunya yang baik dan benar. Ada informasinya tentang Asosiasi Penambang Rakyat, Pak Didi, APRI namanya. Nah, ketika mereka rakyat itu dibiarkan menambang bebas atau liar, istilahnya penambang liar, kan hancur tuh. Hutan hancur, pegunungan hancur, laut pun hancur. Saya baru bertemu dengan presidennya dan saya bicara kepada beliau, seberapa jauh misi APRI ini. Dia ceritakan, kami merekrut masyarakat, masyarakatnya bersatu padu kuat, itu berangkat dari itu, bikin kelompok kayak kelompok tani, Pak. Sesudah itu kita berikan pembinaan cara menambang itu gimana, dan hasilnya nanti pun sampai pada tingkat Pak Didi dijual kepada pemerintah, katakanlah aneka tambang. Aneka tambang itu nggak perlu mengeluarkan investasi besar untuk mengolah itu. Cara mengolahnya berikan pendidikan yang baik supaya benar, sehingga hasilnya juga luar biasa. Pengakuan mereka adalah hasil pengolahan masyarakat ini sampai ke tingkat zero, nggak ada sisa. Sekecil apapun yang terbuang pada itunya, pada tilenya itu, pada apa? Pada limbahnya itu masih bisa diolah oleh masyarakat dan dapat di situ. Bisa 2-3, misalkan bisa setengah gram, 1/4 gram. Sementara yang diolah oleh satu perusahaan, kan dia pakai teknologi ya. Dengan teknologi itu banyak yang masih tersisa. Masyarakat ngambil sisanya saja itu sudah lumayan. Apalagi kalau ditambang secara baik, tertata dengan baik. Nah, ketika ada isu bahwa ini merusak hutan, kemudian negara dengan kepolisian mau menutup area tambang itu, 25.000 orang bicara. Nggak sanggup. Yang sanggup ditata dengan baik. Toh ini rakyat kita juga. Yang paling penting kan ada keinginan kuat dari pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini negara atau pemerintah daerah mau membina mereka, membimbing mereka. Kalau itu bisa dilakukan dan kita punya konsep itu terkait dengan pendidikan, edukasi itu. Itu satu ya Pak Didi. Penting ada masyarakat yang ngerti kuat. Ya. Dan yang kedua, ada advokat yang mengadvokasi seperti tadi misalkan APRI. APRI dia bukan hanya menyediakan edukasi tapi advokasi juga. Ketika ada sekelompok masyarakat dikriminalisasi, ini penambang liar, ini penjara hutan segala macam, dia hadir. Nah, ini contoh-contoh lain. Kita juga perlu dakwah kita itu harus sudah bisa hadir bersama dengan mereka dengan problematika dihadapi oleh mereka. Kami hadir bersama. Hari ini desa sedang mengalami persoalan, keluhan, minimal kita bisa mendengar keluhan mereka. Tentang dana desa yang 1 miliar itu kan sekarang dialihkan ke COVID. Ya mereka juga banyak yang protes. Ya seharusnya carilah anggaran dari yang lain.
Karena ini sudah sedikit kecil. Karena anggaran lain seperti anggaran pendidikan kan jauh lebih besar. Berikanlah ke COVID sekian persen misalkan. Itu adalah usulan-usulan mereka. Sehingga ini tetap berjalan, COVID juga teratasi. Ya, walaupun begitu, ketika ada keputusan kebijakan dana desa harus dialihkan ke penanganan COVID, mereka juga serahkan toh itu uang negara. Tapi pembangunan di desa untuk sekian bulan atau 1 tahun ini terhenti, katakanlah kan begitu. Ada proyek yang sudah jalan, stop dulu. Ya udah, saya bilang, nah kami datang dan hadir, paling tidak memberikan semacam semacam upaya untuk tetap sama-sama tenang dulu, sementara ayo kita terima 1 tahun ini, tahun depan yuk kita lakukan lagi yang lebih baik lagi ke depan insyaallah. Nah, saya pikir itu. Siapa yang menjadi advokat di antara para dai ini di lapangan ketika ada persoalan? Ya, semua sudah berizin. Ya. Ini bisa dibayangkan, kita mesti perizinan di tingkat wilayah atau daerah saja luar biasa gitu. Ya, apanya ya? Birokrasi. Gitu. Nah, ini kita bisa bayangkan kalau kemudian perizinan sampai sekarang kita tahu pesatnya adalah basis pendidikan untuk masyarakat yang Islam yang ada di pedesaan-pedesaan. Selama draftnya juga belum jelas mana yang disepakati sampai detik ini masih sangat banyak pertanyaan. Ya, jelas-jelas ada kesepakatan kemarin bahwa klaster pendidikan, pokoknya seluruh yang menyangkut pendidikan dikeluarkan. Termasuk urusan kepesantrenan dikeluarkan. Dia nanti akan diurus secara sendiri, izin dan sebagainya. Ya, dan itu satu apresiasi ya terhadap yang ada tentu saja. Terutama yang berjuang juga kepada pemerintah yang mau mendengar untuk mencabut klaster itu. Kita apresiasi seperti itu. Tapi ini persoalannya belum final. Draft terakhir yang disepakati terakhir itu yang mana? Itu juga yang terus dipertanyakan sampai hari ini, yang harus terus dipantau ya. Ya, kalau muncul kembali apapun bentuk kalimatnya, kata-katanya, kalau bicara pendidikan kan termasuk kepesantrenan juga bagian daripada lembaga pendidikan kan di Indonesia. Itu harus secara cermat kita nanti kritisi kembali. Nah sekarang semuanya lagi nunggu RUU yang dibahas kemarin itu yang mana, versinya yang mana. Ya saya pikir ya itu tadi, tidak ada salahnya lah kalau kita menerima kritik ini dan direvisi, nggak ada salahnya. Itu buat negara sih, buat bangsa, bukan orang-orang tertentu. Kecuali ada desakan dari kelompok tertentu untuk segera disahkan, untuk segera disahkan, segera dieksekusi. Dieksekusinya bidang mana? Memang ada proyek-proyek tertentu yang mereka harus segera eksekusi. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kira-kira gitu sih. Kalau informasi terakhir memang sudah dicabut, ya klaster pendidikan termasuk terkait dengan pesantrenan. Tapi kita tidak juga untuk membiarkan hasil yang terakhir ini apakah masih ada di situ beberapa pasal tentang pendidikan ataukah sudah betul-betul dihapus. Apapun bentuk undang-undangnya nanti, Omnibus Law misalkan tetap dijalankan, disepakati dan dijalankan, maka harus ada pengawasan masyarakat, tidak hanya dewan terhadap berjalannya undang-undang ini. Sehingga sangat argumentatif. Sekarang kan misalkan ada sebagian yang mengatakan udah kasih waktu dulu lah setahun, ya misalkan. Kalau dikasih waktu setahun, persoalannya bukan di situ saja. Ini draftnya aja belum selesai kan gitu, ya. Kalau kemarin dibacakan misalkan dari A sampai Z, walaupun berhari-hari, berbulan-bulan gitu ngebacainnya, santai aja gitu. Dan semuanya puas dengan hasil itu, kemudian dijalankan, no problem. Kalau ini prosesnya masih cacat, ada masalah, ya tetap harus diperbaiki dulu kan begitu. Ya. Nah, kaitan dengan kembali ke tadi, ketika sudah jadi keputusan, apakah jadi undang-undang, kemudian langsung ada peraturan pemerintah, peraturan presiden atau apapun bentuknya nanti, ya kita harus tetap optimistik, sama-sama menggunakan payung hukum ini dan seluruh kebijakannya untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai nanti hanya berpihak kepada kelompok tertentu.
Ya, di kalangan masyarakat yang miskin atau sangat berkekurangan saja juga jangan hanya misalkan untuk kelompok tertentu dari partai tertentu misalkan, sementara yang lain tidak. Kalau sudah jadi kebijakan dan keputusan, tidak ada oposisi dan tidak ada koalisi. Semuanya tetap harus bisa menikmati keputusan itu. Kayak tadi, lahan misalkan ada 9 juta. Jangan hanya partai penguasa atau kelompok yang ada di partai penguasa itu yang kemudian memanfaatkan program itu. Jelas ya? Seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan sekaligus program daripada keputusan dan program yang sudah ada ketentuan hukumnya tadi. Siapapun harus melakukan hal seperti itu. Ya, jangan ada bahasa dalam konteks program itu kemudian ada bahasa tadi koalisi. Oh, ini hanya untuk koalisi. Oposisi nggak dapat. Atau yang oposisi mengatakan enggak, kami tidak tahu menau, nggak mau campur tangan. Ini urusannya mereka yang koalisi. Nggak boleh gitu. Kalau sudah di tataran program yang harus berjalan ke umat dan masyarakat, selama itu positif dan baik, dan selama itu insya Allah tidak menciptakan kerusakan, ayo kita sama-sama realisasikan itu. Karena kita tidak menganut bahasa saya yang harus menjalankan, kan begitu. Kalau bukan saya nggak boleh. Nggak ada bahasa dalam dakwah kita seperti itu. Namanya yad'una ilal khair, ada orang datang membawa kebaikan, siapapun latar belakangnya, kita bantu merealisasikan kebaikan itu. Kecuali ada sisi-sisi kerusakan yang kita lihat, yuk kita perbaiki sisi kerusakan itunya. Makanya UMKM program apapun, ayo kita ikut gitu. Tadi misalkan mereka dapat 1000 hektar, ya saya 100 lah nggak apa-apa kan gitu. Halo? Boleh nggak? Ya sangat boleh kan. Daripada enggak, itu urusan mereka. Akhirnya lepas rasa masyarakat umat nggak dapat sama sekali. Ini menyangkut sebuah keputusan kebijakan program. Nah, koalisi dan oposisi itu adanya pada tingkat keputusan kebijakan strategis seperti sekarang. Omnibus Law ini layak. Ya, pertarungan antara oposisi dan koalisi berargumen secara objektif, ya, bukan persoalan oh ini produk koalisi ini kita tolak. Bukan cara begitu kan yang diajarkan oleh Islam dan dakwah kita. Ya, begitupun sebaliknya misalkan seluruh masukan dari oposisi talak itu juga sebuah sikap yang sangat arogan. Sebagaimana arogannya semua yang datang dari koalisi ditolak oleh oposisi, itu juga arogan. Nggak lihat objektivitas. Lihat, kalau memang Omnibus Law itu sangat maslahat, sangat baik, sama-sama kita terima. Kalau memang banyak permasalahan, mulai dari formilnya sampai kepada materialnya, ya kita perbaiki sama-sama. Itu bukan begitu yang diajarkan oleh agama yang kita cintai, insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, itu yang saya paham begitu ya, Ustaz. Ya, saya kira sudah jam 4 lewat 8 menit. Jadi mohon maaf kepada pemirsa atau apapun namanya, para peserta ada berapa itu yang saya jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita saling mengisi, saling mendoakan, terutama buat bangsa dan umat yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi sekaligus memberkahi umat yang kita cintai dan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.